Coba kasih shalom kiri kanan. Ada Yesus bersamamu. Ada Yesus di dalammu. Shalom. Hari ini kita berjumpa di ibadah Jumat Agung. Kita mau ingat kebaikan Tuhan. Kita mau ingat kasih Tuhan. Kita mau ingat kebaikan Bapa buat saudara dan saya yang mengaruniakan anaknya. Sehingga kita semua selamat. Kita semuanya ditebus. Siapa yang percaya Tuhan kita baik? Angkat tanganmu saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat, kasih karunia yang telah kami terima. Yang datang daripadamu. Kasih yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Kasih yang mau berkorban untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu besar karya salib-Mu untuk setiap pribadi di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami datang memberikan hidup kami. Biar persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dari awal hingga pada akhir ibadah ini Tuhan. Kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Panggil Bapa, Bapa, oh terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terlalu ajaib, ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib
setia. Mari angkat tangan sama-sama katakan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku dari yang Tuhan. Haleluya. Ajaib kasih-Mu bagiku selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang selalu terbukti, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang. Mari sama-sama katakan, selalu terbukti, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kau penolongku Yesus, Kau penyelamat hidupku. Hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Yesus, kami rasakan damai, kami rasakan damai. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Apa yang telah Kau buat bagi setiap kami, apa yang telah Kau lakukan bagi setiap pribadi di tempat
Tuhanku yang telah lahir ke dunia. Serukan Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku yang berkuasa atas segala-galanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari angkat tanganmu bersama. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kamu mulia. Berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik untuk Yesus kita. Sore pagi hari ini Yesus hadir di tempat ini. Amin. Mari bersama serukan. Yesus Engkaulah Tuhanku yang Kau hadir untuk setiap kami Tuhan, yang telah lahir ke dunia. Yesus, Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku yang berkuasa atas segala, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Mari bersama serukan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan bersama. Muliakan Yesus, memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kamu mulia. Tinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan memuliakan nama-Mu, bersama kami nyatakan Kamu mulia. Sebab kita adalah orang-orang yang beruntung karena Yesus selalu menyertai setiap kita. Amin. Yang semangat boleh lambaikan tanganmu bersama saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hey, 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 hey. Mari angkat kedua tanganmu bersama saudaraku. Berbagi hari kita katakan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kami bertepuk tangan
Buat semuanya yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. So good to me, Jesus is so good to you. Oleh kanan kirimu katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebentar lagi kita akan menyaksikan perform drama dari Youth dan Teens TOC. Ini dia, mari kita sambut dengan aplaus yang paling meriah. Aduh. Ngapain kita naik ini? Bosen nih, ngapain Sama ya? ketemu kita yo. Iya, ya. Ini ada gitar, tebak lagu ayo. Coba lagu lah. Lagu ya. Coba ya. Boleh. Tahu enggak? Sakit daraku. Ya gak sih? Dunia terus Loh, pikiranmu konmu itu. sing salah Itu loh lagu rohani. Gimana? Jose, bantu bawa suaraku. Ya apa sih? Jose. Loh, toh, salah lagi toh. Enggak soalnya nyanyi kan. Lo kan Kok, Sita, mau cerita ini lo, mau cerita. Kok kamu mau cerita? Kenapa? Aduh kok, ya apa ya cerita ya? Apa? Aku mau diantem iku. Kamu mau diantemi? Iya. Sama siapa? Aduh, mbek temanku sih kok. Terus kamu mau ngapain kamu? Terus kamu ngapain? Yo kabur. Oh ya benar. Terus mau ngapain enggak berantem? Kabur ya? Baik. Hadepi toh. Iya. Ya enggak loh, kita tuh si anak kecil masuk Loh. hadep-hadepi ngono. Sekilaan banyak ada toh. kita. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, nanti saya, loh, Ngapain lari? terus kamu udah lapor BK, kau udah. Belum sih kok, belum sempet kok. Gak usah, selawan aja. Isa hadepin Backingan sendiri. sopo iki? Digerebek satpam nanti. Satpam tak lawan di. Kalah mbak kita-kita. Wes toh. Iya. Tapi belum dong, diajak berantem belum tuh Mas ya? Ya belum kok. Tapi kamu kenapa sih emang kok mau diajak berantem itu? Iya, apa sih masalahnya? Iya, Apa apa sih? sih? Ya karena ya. Ya apa? Karena Ya, ada apa? satu alasan. Shalom. Serius cepetan. Ada berita apa? Ada berita serius nih. Ada berita. Kenalin boneka baruku, Rek. Oh iya. Lucu banget. Titia kita mau diajak berantem. Waduh. Siapa? Titia kita Steven, keahlianku itu. Terus gimana, Steve? Kamu berani gak, Steve? Yo enggak kok. Oh ya benar. Ajari. Iya, tahun lalu itu aku ngangkat raja. Emang masih besar? Coba Besar ya masih. Mosok sih takut kayak gitu aja. Lawan, Steve, Tapi lawan. kita tuh gak boleh loh kayak gitu ya toh. Iya. Cara kamu udah paling terbaik. Iya cara lapor aku itu udah baik. Kita harus mengampuni. Apa itu mengampuni? Rasa kerendah kalian. Ya kita kasih paham lah. Iya, kasih paham lah. Ya. Makanya, Tapi kan lawan di firman dong. Tuhan itu Si. gak oleh gitu. Bentar. Apa? Kita kan besok kan tugas Oh pelayanan. iya. Tawuran. Loh, Sing dibahas. kamu pelayanan latihan, Nat? Iyalah. Terus kenapa? Ya harus latihan toh. Tapi aku udah wes jago saya buat apa latihan ya? Iya, harus satu. Latihan ya. Kamu pelayanan apa ini?
Aku tak. Aku ini gitar terbaik di TOC. Terus kamu nggak latihan gitu? Gak perlu. Gak perlu bro. Ini gitar-gitar di belakang ini kalah sama aku semua. Ngeri. Bener. Kamu Kayak main. aku tugas keyboard lah, gampang cuma ting. Selesai lah, yuk. Mek ting selesai. Yang itu latihan, yang kamu gak latihan ya. Bener. Kamu. Ya doa syafaat. Doa itu penting. Iya, Ngeremehin. Apalagi doain kayak kalian ini sih gak mau latihan. Iya benar. Buat apa? Kita wis jago. Iya wis jago wesan. Iya, kamu ngapain? Ku singer ya suara kan wis apik to. Gampang. Makanya. Javelin, layanan apa? Kamu tanya aku? Apa? Aku WL. Aduh. Apa? Kamu merasa jago? Semua suka Suaramu deh gak enak gitu kok. Tanya Suaramu tuh siapa? gak enak. Tanya semua orang di sini siapa yang gak suka sama suara aku. Tanya. Kamu. Kamu ngapain? Kebetulan aku MM sih. Ini yang teks itu. Tik gitu. Itu orang latihan. Kok salah di mana? Sama ayat Alkitab Sambil merem bisa Jess, sambil merem. Kamu lo nyanyi gak nyanyi butuh multimedia. Wes kamu. Kamu wis gak usah Peson apa? ngomong. Remehin aku. Soalnya gak naik turunin doang. Kamu tuh lo power gak stabil. Gak stabil. Ini apalagi suaranya turun naik gunung. Iya benar. Memang Itu namanya variasi, bro. Kamu tak Berarti soundmu yang salah berarti kalau kita gak enak. Kamu pelayanan apa kamu? Aku khotbah. Gampang wes. Gampang lu kan harus nyiapin toh materi. Bisa, kita kasih tema. Gak usah AI lo itu. Buka AI ya kan kita. Ada namanya teknologi. Langsung keluar semua. Ya sesat moro-moro. Enggak, itu nggak mungkin sesat, itu kan berdasarkan data-data. Orang aku lo pernah presentasi 0. Ayo. Kalau itu ya kamu. Aku. Kurang jauh. Kamu pelayanan apa, Sak? Aku ngedrum, gampang. Sehingga gini, tak dus. Iki Angel wis. Kamu pelayanan apa kamu? Aku main bass aku harus. Gampang, pas tinggal ting itu Harus hafalin chord ya. latihan. Harus hafalin kickmu gak stabil ya. Tak. Kamu. Aku di tugas asal. Latihan senyum. Latihan senyum. Aku harus. Beda. Kamu. Oh pahit. Beda. Kalian kok jadi gini semua sih? Kan dulu itu loh kita sama-sama latihan bareng. Gak usah. wis jago. Zaman sekarang kan. Iya. Wis nongkrong aja piye? Nongkrong aja. Bisa gitu. Kok gak boleh? Aku lo tahu tempat dekat sini itu ada biliar baru. Gak dulu baru. Jangan weh, masuk gak latihan lah. Iya, kita Gak usah wes. Jago kita semua. Jago wes. Wes gini, kita biliaran aja wes, ayo wes. Baru biliatan sih. Iya. Enggak lah, biliar dulu baru latihan. Ya. Ya gak ada mana ada. Mas bele. Wis sana. Waduh. Apa ini lo jatuh ini lo? Lucu kok. Waduh. Boneka lo lali toh. Yes, udah jam 12, yes. Pulang yuk. Loh, besok kita pelayanan jam pagi. Loh,
Udah deh pulang yuk. Pulang. Gue bubar yuk. Udah bubar. Sudah bubar. Udah. Ayo. Nanti dimarahin aku. Dimarahin. Udah yuk pulang. Siapa yang marahin? Udah yuk. Sini tak marahin balik. Pokoknya besok kita jangan ngomong-ngomong kalau kita main biliar. Iya kan? Kita diam-diam aja. Post story pokoknya. Iya. Wih, biasanya siapa yang cepu. Oh, cepu. Ayo kita pulang yuk. Pulang. Aku akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Jojo, ikut denganku. Nathan, ikut denganku. Kenny, ikut denganku. Janice, ikut denganku. Stephen, kamu ikut denganku. Oke, Tuhan. Aku sudah bantuan di mana-mana, Tuhan. Masa aku gak dipanggil? Tuhan, aku juga main drum di mana-mana, Tuhan. Di gereja A, B, C, ODC, Tuhan, semuanya, Tuhan. Aku gitarnya lebih bagus dari Yogi, Tuhan. Aku lebih bagus, Tuhan. Tuhan, aku sudah bermain keyboard di semua gereja yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kenapa Engkau tidak panggil aku? Tuhan, kau lihat sendiri, Tuhan. Aku WA dimanapun, Tuhan. Semua orang mau aku jadi WA, Tuhan. Tuhan, kenapa aku nggak dipanggil? Kalau suaraku bagus banget, Tuhan. Semuanya juga sangat terpukau ketika mendengar aku bernyanyi. Aku tidak mengenal kalian semua. Hanya kalian semua pembuat kejahatan. Matenggon. Rambutmu berantakan semua sih. Matenggon. Mimpi gak sih? Iya, mimpi loh. Tapi masa mimpi sama semua yo. Klarifikasi sih. Aku bingung yo, mimpi baik atau buruk. Aduh. Kamu yang apa? Pokoknya ada Tuhan Yesus toh. Ada Tuhan Yesus itu. Ya kita ini terus dipanggil gitu loh. Ada yang diterima, ada yang nggak keterima gitu.
Keterima itu siapa ya? Kamu ya? Iya, kita Jojo. Steven terus Jenis. Ya mirip sih. Kalian semua gak diterima gitu. Aku suwet Mirip. Tuhan Yesus. Aku gak keterima. Iya, Rek. Aku gak keterima. Padahal Iya apa yo? Kainan bareng. Iya, kita udah berantem bareng. Aduh. Ya apa yo? Salah. Kok bisa ya? Yang diterima yang latihan kemarin gak sih? Iya. Oh iya ya. Aduh. Sedangkan yang lainnya ada yang latihan malah yang kita ini malah pergi biliar. Oh, masa iya. Mungkin ya. Masa cuma karena dilihat kita gak dipanggil Tuhan? Iya. Kayaknya ya teman-teman ya. Kita ini Tuhan itu ngelihat hati kita. Kita nggak dipanggil sama Tuhan pas itu soalnya nggak cuma gara-gara kita nggak latihan, tapi kayak keseharian kita. Contohnya kayak aku sendiri aja merasa hidupku ini masih penuh dosa. Setiap hari itu aku main judi, terus aku ngeklub sama teman-temanku. Jadi kayak hidupku ini masih penuh dosa. Untungnya Tuhan ini masih kasih kita kesempatan kedua buat benerin hidup kita yang masih berantakan ini. Iya. Bersyukur sih. Harus terima kasih sih gibi Tuhan. Soalnya kita kan ya pelayanan kan harus siapin hati. Terus kita kan keseharian kan pasti melakukan hal dosa. Misalnya kita gak sengaja ngomong kotor, ibadah bolong-bolong. Iya. Kita ya harus bertobat sih. Ya wes lah. Aku janji wes, aku mau nabur ya. Aku nggak mau menggunakan uangku dengan uang yang salah. Aku mau nabur, aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku tuh buat perpuluhan, nabur gereja. Aku juga janji wes, aku nggak mau nyari nama lagi. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sama aku juga, Sa. Aku mau berhenti jadi playboy, Sa. Aku juga wes berhenti, nggak mau minum-minum juga ya. Ya sama wes, aku juga mau berhenti nyimeng wes, gak boleh kayak gini. Wes aku jadi aku tak buang aja lah, cari duit. Terus jangan lupa doa fajar, Doa puasa. Terus doa puasa, doa malam, pada youth, pada minggu. Terus ada event terdekat gak sih bentar lagi? Ya bisa dimulai dari itu lah. Apa tapi yo? Itu apa event retreat? Oh iya, kita itu harus join. Soalnya kan retreat itu kan buat numbuhin iman, menguatkan kita sini. Rohani, jasmani, pakai lengkap. Nanti langsung daftar ya kita. Iya, boleh. Ya kita harus daftar sih biar kita bisa bertobat ya. Kita harus daftar sih. Kita nanti pelayanan bareng-bareng di sana ya. Boleh. Kita coba berubah di sana nanti. Iya, boleh. Aku tak duluan sih. Aku mau latihan minggu depan pelayanan ya. Ada pelayanan. Kita pelayanan bareng. Berarti dikasih kesempatan 2 kali ya nggak? Masuk berangkat. Ayo pelayanan. Boleh. Ayo latihan. Ayo latihan. Sini ya. Lihat mana? Sini. Sana ya, sana. Salah. Cek gitar ya bos, lupa. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari You dan Teens TOC. Melalui drama ini kita diingatkan saudara bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau melakukan yang terbaik dengan kesungguhan hati kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menghargai setiap waktu yang Tuhan beri, bahkan menghargai hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan setiap hati kita. Lebih lagi, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Lebih sungguh lagi katakan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, tebus hidupku dan selamatkanku. Mari bersama katakan. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku.
Lebih lagi katakan, takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Engkau rela mati menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tebus hidupku dan selamatkanku. Bersama katakan, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Oh, ini setiap hati kami Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Mari bersama katakan, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Panggil Yesus, Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Katakan, Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Mari saudara dengan perlahan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mau katakan, kami tidak akan pernah meragukan Tuhan. Ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta.
kepadamu, katakan saudara. Engkau yang berkuasa Tuhan. Mujizatmu, lebih lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kau yang percaya lebih lagi bersama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Katakan kata salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Katakan kau yang berkuasa, terima kasih Yesus, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena kasih-Mu kepada setiap dari kami Tuhan. Engkau yang menderita buat kami, Engkau yang mati buat kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau hadir di hidup kami pagi hari ini Tuhan. Berkarya Roh Kudus beracara, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kami understanding, pengertian akan firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang berikan kami revelation, pewahyuan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang lebih lagi beracara Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, semua yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Mari kita belajar firman Tuhan bersama. Judul yang diberikan kepada saya pagi hari ini tentang the redemption, saudaraku, penebusan. Jadi kalau saudaraku belajar bahwa penyalipan adalah rencana Allah dan penyalipan Kristus itu bukan kebetulan, saudaraku. Bukan karena Yesus apes punya murid yang pengkhianat namanya Yudas Iskariot. Bukan karena imam-imam itu lebih lihai dari Tuhan Yesus sehingga mereka berhasil menyalibkan Yesus. Jadi bukan karena kebetulan Yesus harus mati buat kita semua di kayu salib. Tetapi karena ada rencana Allah di sana, dan kita akan baca beberapa ayat di sini, bahwa Kristus mati buat kita itu sudah direncanakan dari awal. Karena itu poin yang pertama saya beri judul, penyalipan memenuhi atau menggenapi rencana Allah. Ayat yang pertama kita akan baca. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dalam bahasa Inggrisnya saya tebalin di sana. By God deliberate plan. Kalau saudaraku mengerti bahasa Inggris bahwa deliberate itu artinya sengaja, saudara. Jadi rencana yang sudah disengaja, sudah diatur sejak awal. And foreknowledge itu artinya sudah tahu dari awal, saudara. Jadi
Memang Tuhan merencanakan begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa ada nubuatan di sana bahwa keturunan wanita ini akan menghancurkan kepala keturunan ular. Kita lanjutkan di dalam Galatia pasal yang pertama, Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dalam bahasa Inggrisnya, as God our Father plan. Bahwa Tuhan, Bapa kita itu sudah merencanakannya. Dari awal sudah direncanakan penyalipan ini. Sesuai dengan maksud abadi, kita lanjutkan dalam Efesus ini, saudara. Pasal yang ketiga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. According to His internal purpose. Jadi kalau saudaraku lihat bahwa ayat-ayat ini membuktikan bahwa semuanya sudah direncanakan. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan langsung melihat rencananya, merencanakan penyelamatan manusia, penyelamatan kita semua melalui penyalipan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saya akan berikan satu ilustrasi dengan cepat, saudaraku. Ada seorang profesor matematika di Amerika, namanya Peter Stoner ini, saudara. Dan Peter Stoner ini, saudaraku, menghitung, dia kan ahli matematika, dia profesor matematika. Dia menghitung bahwa namanya lotre, kalau saudaraku pernah ke Amerika, atau saudaraku pernah dulu mengenal namanya SDSB. Ada di sini tahu SDSB, atau bahkan pernah main SDSB mungkin. Jadi kalau saudaraku tahu SDSB, saudaraku itu jebakan umur, saudaraku. Berarti saudaraku sudah 50 something begitu kan, sudah 50 tahun ke atas begitu. Dan SDSB ini dulu saya belum pernah main, tapi saya pernah tahu waktu saya masih kecil itu SDSB itu harus menebak beberapa angka. Ada yang masih ingat berapa angka yang ditebak SDSB? Ini malu-malu kucing semua ya, takut ketahuan pernah main ya. Di Amerika masih ada SDSB itu, saudaraku. Namanya itu lotre. Jadi ada namanya Powerball, ada yang namanya Mega Million. Ini iklannya di jalan, saudaraku. Jadi di foto orang, saya ambil. Dan kalau saudara lihat hadiahnya, itu Powerball, itu saudaraku harus tebak 6 angka semuanya persis. Jadi mereka waktu ambil undiannya, mereka ambil bola, ada angkanya 1 sampai 10 begitu. Jadi angkanya harus sama persis. Saudaraku kalau mau nebak, saudaraku cuman keluar duit $1, saudara. Jadi kalau saudaraku keluar uang $1, saudara bisa tebak 1 kali. Orang di Amerika itu bisa sampai keluar uang $500, saudara. Supaya apa? Supaya nebaknya semakin banyak, kemungkinan menangnya lebih besar. Dan kenapa hadiahnya bisa sampai $1 billion ini, saudaraku? Karena uang-uang orang-orang yang dikumpulkan itu, saudaraku. Yang menebaknya salah semua itu dikumpulkan, hadiahnya dikumpulkan, nanti diberikan kepada yang tebakannya tepat. Kalau saudaraku pernah ke Amerika, ke pom bensin, ke Walmart, kemanapun, mereka jualan, saudaraku. Jadi mereka bisa langsung beli berapa terserah saudara. 1 kupon itu $1. Dan tadi yang orang tadi itu, Stoner itu, profesor matematika itu menghitung bahwa untuk menebak 6 angka ini, kemungkinannya itu odd-nya itu 1 dibanding 259 juta, saudara. Jadi kalau saudaraku beli, kemungkinan saudaraku menangnya, dapat Powerball-nya, dapat 1 billion tadi itu 259 juta. Kalau saudara lihat data di sana, info di sana, kalau ada seorang manusia, seorang laki-laki, a man fulfilling 8 nubuatan perjanjian lama, itu odd-nya atau kemungkinannya menang lotre tadi itu 259 juta. Seorang memenuhi 8 nubuatan perjanjian lama, itu kemungkinannya 100 kuadriliun. Cuman 8, saudaraku. Kalau saudara baca, saya taruh datanya di sana, Tuhan Yesus itu memenuhi 300 plus nubuatan perjanjian lama. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus memenuhi nubuatan itu bukan dengan kebetulan. Bukan hoki-hokian, saudaraku. Tuhan Yesus memenuhi
nubuatan perjanjian lama. Ada 300 nubuatan yang dipenuhi Tuhan Yesus supaya dia bisa dinyatakan sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan profesor matematika ini kasih ilustrasi, saudaraku. Saya rubah sedikit ilustrasinya. Ilustrasinya dia pakai koin, saudaraku. Saudara pernah pegang koin ini pasti kan? Ini koin Rp1.000 kalau nggak salah, betul ya? Rp1.000 sekarang sudah nggak ada, saudaraku. Tetapi kalau saudaraku punya Rp1.000, saya punya Rp1.000 dan saya penuhi ruangan ini, saudaraku. Setinggi 2 meter. Bapak Asyir boleh berdiri? Bapak ini kemungkinan hampir 2 meter, 175 betul ya, hampir 2 meter. Saya penuhi ruangan ini setinggi koin ini saya tumpuk setinggi Bapak, namanya siapa Pak? Bukan. Jadi Bapak Asyir namanya. Bapak Asyir itu setinggi 175 cm, itu saya penuhi koin ini, saudara. Dan saya taruh satu koin, yaitu koin ini, $1 US dollar, saudara. Saya bawa koinnya, saudara. $1 US dollar. Saya taruh koin ini di antara tumpukan itu. Saya taruh sembarangan, saudara. Dan Bapak Asyir ini, saya kasih penutup mata. Dia berjalan, saya ajak keliling berjalan, dan saya ajak menyelam, saudaraku, di tumpukan Rp1.000 itu. Setelah itu, dia pick satu koin. Kalau dia dapat koin ini, saudaraku, berarti dia bisa memenuhi 8 nubuatan perjanjian lama. Artinya begitu. Jadi 1 dibanding 100 kuadriliun tadi itu, saudara. Kemungkinannya kalau dia bisa ambil koin ini, saudara. Artinya apa? Sangat-sangat mustahil, hampir mustahil. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Jadi memang sangat-sangat hampir mustahil Tuhan Yesus memenuhi 300 nubuatan perjanjian lama hanya kebetulan. Hanya hoki-hokian. Karena memang sudah diplan oleh Bapa, diplan oleh Tuhan. Semua yang ditulis perjanjian lama itu akhirnya dipenuhi oleh Kristus, oleh Yesus. Sebelum saya lanjutkan, saudaraku, ini koin saya nggak mau bawa pulang, saudara. Jadi ada satu orang di jemaat ini yang akan bawa pulang koin ini. Yang hadir sekitar 200, nggak mungkin kan, 200 maju royoan di sini buyar kebaktiannya. Saya akan berikan satu kuis singkat saja, saudaraku. Jadi kalau saudaraku belajar Alkitab, di Alkitab itu ada 7 perkataan salib. 7 perkataan salib. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia mengatakan 7 perkataan. Perkataan nomor 4. Yang bisa tebak perkataan nomor 4, saya berikan koin ini. Yang boleh nebak cuman anak youth, saudaraku. Kenapa? Karena yang sudah bukan youth ini punya duit, saudaraku. Anak youth ini masih uang saku, saudaraku. Jadi saya kasih uang saku ekstra pagi hari ini. Mereka Google, saudaraku. Ini anaknya siapa ini? Ada yang tanpa Google, kamu Google, boleh. Boleh, silakan. Itu $1, saudaraku. Sekarang dolar berapa? 17.000. Dia bawa pulang 17.000 rupiah, saudaraku. Kenapa saya berikan perkataan keempat? Kita akan lanjut, saudaraku. Bahwa Jesus died to take our place. Bahwa Tuhan Yesus mati untuk menggantikan kita. Di dalam Alkitab, kalau saudara belajar, yang menarik karakter ini bernama Barabas, saudara. Dan karakter ini tiba-tiba muncul waktu penyaliban Yesus masih di daerah Pontius Pilatus. Dan saudara lihat di dalam Matius 27, saya akan bacakan saudara. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus
dihukum mati. Saya tebalin kata Barabas ini. Barabas ini kata dalam bahasa Aram, saudaraku. Nama dalam bahasa Aram. Artinya itu bar dan aba. Bar itu artinya son. Aba itu artinya father. Son of the father. Anak bapa, arti nama Barabas ini, saudara. Dan ini menarik, kenapa? Karena anak bapa yang asli, yang tunggal, namanya Yesus, harus mati menggantikan Barabas, anak bapa yang lain, saudara. Siapakah Barabas ini? Barabas ini kita, saudara. Kita ini anak bapa yang seharusnya mati, yang seharusnya dihukum, yang penjahat, yang songong tadi itu, saudara lihat videonya. Kita semua ini songong, penuh dosa. Tetapi kita digantikan oleh anak bapa yang asli, yang tunggal, yang sejati, namanya Yesus. Kita ini Barabas, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya ada great exchange di dalam Galatia pasal 4 ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena itu kita ini semua Barabas, saudara. Kita ini son of the father. Bagaimana kita bisa jadi son of the father? Karena ada seorang yang mati buat kita. Kita dapat julukan son of the father karena ada Yesus yang mati buat kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, son of the father yang sejati. Kita yang seharusnya mati digantikan oleh Yesus. Kita semua ini Barabas, saudara. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya tebalin. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita diangkat menjadi anak karena ada seorang yang mati buat kita, yaitu Yesus. Saudaraku, waktu saya masih SMP, waktu saya masih SMA, saya nggak tahu sekarang anak-anak youth ini. Kalau di SMP, SMA itu saya ingat kalau kita manggil, itu bukan nama saya sendiri, saudara. Nama saya kan Harry. Teman-teman saya itu kalau manggil bukan Harry, saudaraku. Teman-teman saya itu manggilnya Yusuf. Kenapa saya dipanggil Yusuf? Karena itu nama papa saya, saudaraku. Orangnya ada di sini, saudara. Jadi saya dipanggilnya Yusuf, saudaraku. Saya nggak tahu anak-anak youth sekarang masih lakukan hal itu enggak? Masih ya. Jadi saya nggak tahu yang dulu pernah SMP, SMA pernah mengalami hal ini enggak. Jadi dipanggil nama papanya begitu kan. Jadi kalau nama papa saudara siapa gitu dipanggilnya itu, saudaraku. Bukan nama saudara. Jadi saya nggak tahu Bang Ridwan ini dulu begitu enggak, Bang? Juga begitu, Bang. Jadi panggilnya bukan Ridwan, bukan. Nama papanya yang dipanggil, saudaraku. Itu anak-anak kurang ajar sekali zaman dulu, saudaraku. Jadi saya dipanggilnya Yusuf, saudara. Bapak Yusufnya ada di sini, saudaraku. Jadi saya dipanggilnya itu Yusuf. Sup, sini sup. Kurang ajar sekali begitu. Tetapi sekarang saya realize, sekarang saya menyadari bahwa itu kebanggaan buat saya. Itu kebanggaan buat saya. Berarti saya masih diakui anaknya bapak saya, saudaraku. Dan saya berdoa kita semua yang hadir di tempat ini, kita punya Bapa yang mengakui kita jadi anak. Karena kita punya son of the father tadi itu. Kita punya title, kita punya panggilan son of the father sekarang. Anaknya Bapa. Kita bisa panggil seperti Galatia katakan, kita bisa panggil Bapa kita ya Aba, ya Bapa. Dan saya bangga punya Bapa seperti dia, saudara. Saya bangga saya bisa jadi anaknya. Meskipun ada seorang yang harus mati buat saya. Dan saya harus menghargai itu. Kita harus belajar respect. Kita harus belajar menghormati kematian Yesus dari sana. Karena kita bisa dipanggil son of the father. Kita ini Barabas, saudara. Karena ada Yesus yang mati buat kita. Ada great exchange di sana.
Dan bukan cuma itu saudara, kita lanjutkan saudara. Langsung poin yang ketiga, cepat sekali khotbahnya. Berarti ada yang lapar hari ini saudaraku. Memang jam-jam kritis, sekarang jam berapa saudaraku? Sudah rencana makan apa itu kan ya? Poin yang ketiga saudaraku, poin yang ketiga, forsaken for our sake. Artinya dilupakan karena kita semua saudara, untuk kebaikan kita. Karena itu saya tadi memakai perkataan yang keempat tadi itu saudara. Ini perkataan yang keempat di perkataan salib dalam Matius 27. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tebalin kata, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di sana ada great exchange lagi saudara. Bahwa Yesus dan Bapa, setiap kali Yesus berdoa, setiap kali Yesus mengajar murid-muridnya, setiap kali Yesus berkata tentang Bapa, dia selalu memakai kata Bapa. My Father, Bapakku menyediakan tempat buat kita. Ya Bapa, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Di kayu salib dia manggilnya bukan Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata, my God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku? Dia panggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu great exchange lagi, ada pertukaran lagi saudara. Kenapa sampai Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Ada ayatnya kan? Karena dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita semua. Dijadikan dosa karena kita semua. Ada great exchange di sana saudara. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara lihat, saya tebalin kata tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kalau saudara tahu kan sering dikhotbahkan bahwa tabir bait suci ini menyatakan perbatasan antara sesuatu yang ilahi dan sesuatu yang manusiawi. Jadi seorang manusia biasa tidak bisa masuk ke ruang maha kudus, ke hadirat Tuhan karena ada tirai ini. Dan saudara lihat, temple veil atau veil of the temple ini sangat tinggi saudaraku. Jadi kalau saudara lihat sekitar 18 meter di dalam bait Allah ini. Jadi membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tingginya 18 meter, lebarnya 9 meter. Saudara. Tebalnya sekitar 10 cm. Saudara. Saudara, kalau saudara punya korden di rumah, korden itu saya barusan beli korden. Karena itu saya tahu korden itu ternyata ada beberapa macam. Saudara. Jadi korden itu ada korden yang sangat tipis, yang bisa cahaya masuk, bisa tembus. Saudara. Ada yang korden setengah tipis, setengah tebal, itu cahayanya masuknya samar-samar. Ada korden yang paling tebal, namanya blackout, saudara. Matahari nggak bisa masuk. Dan paling mahal itu yang blackout itu, saudara. Saudara tahu berapa tebalnya yang blackout itu, saudara? Cuman 1 cm. Tirai bait Allah ini tebalnya 10 cm, saudara. Tebalnya sekitar setangan saudara ini. Itu tebalnya kainnya, saudara. Dan beratnya sekitar 2 ton. Kalau saudaraku menurut tradisi Yahudi itu beratnya sekitar 2 ton tirai bait Allah. Jadi waktu mereka naikkan ini butuh 300 imam untuk naikkan pasang tirai bait Allah ini. 300 imam. Tradisi Yahudi mengatakan 2 kuda diikat tirai ini. Lari ke arah yang berlawanan, nggak bisa robek. Benar-benar tebel, benar-benar kuat. Karena memang dirancang untuk membatasi antara sesuatu yang ilahi, hadirat Tuhan, dan sesuatu yang bukan ilahi. Dan hari itu tirainya sobek, saudara. Tandanya apa, saudara? Itu campur tangan Allah sendiri yang robek. Itu tangannya Tuhan sendiri yang robek. Supaya apa? Supaya kita yang son of the Father boleh masuk ke hadiratnya Tuhan. Boleh masuk melihat tahtanya Tuhan. Karena kasih karunia itu, karena penyalipan itu, karena darah Yesus.
Dan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya tebelin kata tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya di kayu salib? Supaya kita tidak ditinggalkan. He was forsaken supaya kita nggak pernah tinggalkan, saudara. Tuhan never forsaken kita. Nggak pernah forsake kita, saudara. Jadi kita yang sebenarnya berdosa, yang sebenarnya bisa ditinggalkan begitu saja. Bapa meninggalkan Yesus supaya kita tidak ditinggalkan. Dan itu bukan kebetulan, semua dirancang, saudara. Karena itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat Yesus declare di kayu salib perkataan ini, saudara. Dia lagi mengutip Mazmur 22 ini, saudara. Saudara lihat, Mazmur 22 ayat 1. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ada yang pernah baca Mazmur 22 tempat ini? Waktu Yesus berkata, Mazmur 22 ini, dia lagi declare bahwa dia Mesias, saudara. Saudara baca Mazmur 22, saya akan kutipkan untuk saudara. Ayat 7-8. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibir bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ini perkataannya siapa, saudara? Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Kamu kalau kamu benar Mesias, lepaskanlah dirimu. Bebaskanlah dirimu. Ini perkataannya, digenapi oleh Tuhan Yesus. Mazmur 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Disalib dengan paku, ditusuk dengan paku, tangan dan kaki Yesus. Jadi digenapi semua, saudara. 22 ini. Kita lanjutkan. Mazmur 22 tetap ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Digenapi, pasukan Romawi merobek pakaian Yesus dan diundi dengan di antara mereka pasukan Romawi. Jubahnya diundi. Dan saudara lihat, ini semua bukan kebetulan. Semua dirancangkan oleh Allah untuk penyelamatan kita. Semua diplan oleh Tuhan supaya kita yang bukan anak Bapa jadi anak Bapa. Supaya dia yang seharusnya tidak pernah ditinggalkan, satu keutuhan utuh Tritunggal Allah, itu ditinggalkan oleh Bapaknya, supaya kita tidak pernah ditinggalkan lagi. He is forsaken, saudara. Dia ditinggalkan, dia dilupakan. Karena dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Karena kita, saudara. Kalau saudara tahu ada satu kain kafan yang terkenal, itu namanya The Shroud of Turin, saudara. Bisa tolong dilanjutkan PowerPoint-nya. Dan kain kafan ini kontroversial, saudaraku, karena kain kafan ini dipercaya sebagai kain kafan yang dipakai untuk pemakaman Tuhan Yesus. Dan memang teknologi X-ray yang terbaru, dan kain ini dites, saudaraku. Dan kain ini berasal dari zaman Tuhan Yesus. Dan ada satu hal yang tidak bisa direplicate atau ditiru oleh teknologi sampai sekarang, yaitu bayangan, kalau saudara lihat, ada bayangan seperti terbakar kainnya, itu membuat image atau gambar seorang terbaring di sana, saudara. Saudara lihat terbaringnya ke kanan dan ke kiri, saudaraku. Itu dari belakang, dari depan, saudaraku. Dan image terbakar ini coba ditiru oleh teknologi sekarang, sampai sekarang nggak bisa ditiru, saudara. Karena ini memang sesuatu yang sangat unik, karena itu dipercaya ini kain yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kain ini sekarang ada di gereja, ditempatkan di gereja di Turin, saudara, di Italia. Dan kalau saudara lihat kain ini diselidiki, ada bekas-bekas luka yang persis dengan yang Tuhan Yesus punya. Jadi di kepala, di lambung, di punggung, di tangannya, semuanya bekasnya persis dengan yang Tuhan Yesus punya. Dan yang menarik, kalau saudara belajar tentang kain kafan dari Turin ini, saudaraku,
Seorang penjahat waktu zaman itu biasanya itu kalau disesah atau dicambuk seperti yang barusan kita lihat, itu biasanya penggantinya disalib. Jadi biasanya kalau disesah berarti kejahatannya tidak seberapa intinya. Biasanya disesah, dicambuk, setelah itu dilepas. Karena itu Pontius Pilatus berkata disesah tapi jangan sampai mati, setelah itu dilepas. Tetapi karena desakan politik akhirnya Tuhan Yesus disalib. Jadi Tuhan Yesus mengalami kedua hal ini. Penjahat di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus itu tidak disesah, tidak dicambuk, saudara. Karena memang kalau sudah disalib berarti kejahatannya berat. Jadi akhirnya disalib tanpa disesah, tanpa dicambuk. Jadi pilihannya cuma dua. Tetapi Tuhan Yesus mengalami kedua-duanya, saudara. Karena apa? Karena ada nubuatan di sana. Ada nubuatan di sana. Jadi peristiwa pencambukan Yesus ini sangat-sangat unusual, tidak biasa. Jadi kalau menurut tradisi itu dicambuknya cuma 39 kali, saudara. Setelah itu dilepas penjahatnya. Kain kafan di Turin ini bisa dilihat bekas cambukannya, saudara. 120 kali Tuhan Yesus dicambuk. Jadi memang pasukan Romawi ini benar-benar luar biasa biadabnya, saudara. Jadi dia mencambuk Yesus sampai 120 kali. Dan teknologi sekarang, kalau saudara tahu namanya AI, komputer, itu bisa baca wajahnya. Dan ini wajahnya. Kita nggak tahu apakah ini wajah Yesus. Tapi AI menebak dari kain kafan dari Turin, orang yang dibaringkan itu wajahnya seperti ini, saudara. Jadi apakah wajah Yesus Tuhan kita seperti ini? Kita nanti tahunya di surga, saudara. Amin. Tapi yang pasti dia menggenapi semua nubuatan perjanjian lama, 300 lebih. Karena apa? Karena dia sudah merencanakan penyelamatan itu buat kita semua. Yang terakhir, saudaraku, ayat di dalam Yesaya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata bilur-bilur saya tebalin, saudara. Dalam bahasa aslinya itu kaburah. Akar kata kaburah itu to bind together artinya, saudara. To bind together itu artinya untuk merekatkan, untuk menjalin, untuk menjadikan satu. To bind together. Artinya apa, saudara? Ada great exchange di sana, saudara. Sekali lagi, ada pertukaran di sana. Kita yang seharusnya mati di kayu salib, kita seorang Barabas, kita jadi son of the father. Son of the father yang sejati disalib, kita jadi angkat jadi anak. Kita yang seharusnya mengalami namanya perpisahan dengan Allah, kita dibukakan, tirai disobek oleh Tuhan untuk supaya kita bisa punya relationship, punya hubungan dengan Bapa, bisa panggil dia Abba, ya Father, ya Abba, ya Bapa. Dan terakhirin bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. To bind together. Artinya apa? Artinya saat kita melihat darah Yesus, melihat bilur-bilur, bilur itu stripes, saudara. Yang di belakang yang ditimbulkan cambuk itu, saudara. Luka panjang yang ditimbulkan itu namanya stripe, bilur. To bind together artinya karena bilur Yesus kita punya hubungan dengan Bapa. Sehingga kita bisa melekat dengan Bapa. Sehingga kita bisa bind together dengan Bapa. Kita punya hubungan dengan Allah. Semuanya karena kematian Yesus. Dan itu semuanya sudah diplan dari awal, saudara. Sudah direncanakan dari awal. Dan saya berdoa kita semua di sini mengerti, kita respect, kita hormati salib Yesus. Bahwa Yesus mati buat supaya kita punya hubungan, relationship dengan Bapa kita. Amin. Saya undang memuji untuk maju ke depan. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.
Nyanyikan pujian ini. Jadikan biji matamu dan kesayanganmu, ku yang berlumur dosa, engkau tak pandang hina, basuh dan sucikanku, beriku hidup yang baru. Mari angkat tanganmu, buka hatimu saudara. Mari kita renungkan karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi pendosa supaya saya dan saudara yang berdosa ini diselamatkan dari segala dosa kita. Kita yang miskin dibuatnya menjadi kaya supaya kita yang miskin ini diberkahi oleh penderitaannya. Haleluya Tuhan. Yang seharusnya ku terima. Haleluya. Mari kita. Oleh karena salibmu kau hapuskan pelanggaranku, kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu. Yang tugas perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya Yesus. Sambil kita nyanyikan pujian ini, mari kita saudara masuk perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Yesus yang luar biasa. Disiksa, dibunuh, disalib, dihancurkan, ditinju, diludahi. Yang seharusnya kita yang harus mengalami siksaan yang berat, yang seharusnya kita harus masuk ke dalam neraka, tetapi Dia datang turun ke dunia oleh karena kasih karunia Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak manusia di muka bumi ini, tidak semua orang bisa memilih hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa mengenal Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi saudara dan saya dihubungkan sehingga kita boleh mengalami perjumpaan dengan Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga kita bisa berhubungan dengan intim, mengenal Sang Allah yang benar-benar. Berapa banyak saudara di dunia ini, banyak agama, banyak kepercayaan yang mereka mengatakan bertemu dengan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah Sang Pencipta, tidak memiliki hubungan yang Sang Pencipta. Tapi banggalah bahwa saudara dan saya memiliki hubungan yang luar biasa. Persoalan yang terbesar dalam dunia ini adalah ketika manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada artinya dia hidup. Mari saudara kasih Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami Tuhan akan mengingat hari karya kematian penyaliban Yesus yang luar biasa. Engkau mengorbankan anakmu Yesus Kristus kepada kami. Sehingga oleh karena pengorbanannya lah kami bisa berhubungan. Sehingga gambar dan rupa Allah yang sudah hilang dikembalikan. Sehingga kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih atas karya yang luar biasa. Terima kasih atas kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib segala perbuatan dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Biar kami layak menerima perjamuan kudus ini.
Urapi Tuhan para hamba-hambamu yang melayani. Urapi perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Sehingga kau indahkan, kau jadikan biji matamu dan kesayanganmu yang meluluh dosa. Yang sudah dapat perjamuan kudus, mari bangkit berdiri. Dan sucikanku. Haleluya. Iku hidup yang baru hanya karena kasih kau curahkan darahmu. Sederita, amin. Yang seharusnya ku terima. Sekali lagi. Oleh karena oh haleluya Tuhan. salibmu, oh haleluya, kau hapuskan pelanggaranku, kau jadikan amin. Selamanya hidup bersamamu, Yesus. Selamanya hidup bersamamu, Yesus. Mari saudara kasih Tuhan, saya akan baca firman Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan hidupmu saudara untuk menyambut hari penderitaan Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung, disalib, dibunuh, disiksa untuk saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi pendosa, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita yang miskin dijadikan jadi kaya, supaya kita yang miskin ini diperkaya oleh karena anugerahnya. Mari angkat rotimu, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari angkat cawanmu saudaraku. Buka hatimu. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawanmu tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka hatimu hari ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Ucapkan terima kasih.
Tidak ada kata yang lain yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan selain terima kasih dan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Layaklah Kau disembah. Layaklah Kau disembah. Layaklah Kau ditinggikan. Layaklah Kau dipuji. Oh Jesus. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau menderita dalam hidup kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Engkau rela memberikan segalanya bagi kami. Oh, tidak ada kata-kata yang lain yang kami bisa berikan selain Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Dia menyembuh. Ketika engkau sakit, Dia menyembuhkan sakitmu. Ketika engkau jatuh, Dia bangkitkan engkau. Ketika engkau berdosa, Dia ampuni segala dosamu. Ketika engkau sendiri, Dia datang menemanimu. Ketika engkau berputus asa, Dia bersamamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Percaya bahwa Dia sudah beri kemenangan bagimu hari ini. Dia sudah beri kemenangan. Engkau yang sakit hari ini berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sembuh. Dalam nama Yesus, aku disembuhkan. Aku dibasuh oleh darah Yesus. Engkau yang lemah berkata hari ini, aku kuat karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberi kemenangan bagi kami. Kalau engkau yang jatuh hari ini, mari engkau kembali ke jalan Tuhan. Kembali. Dia berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan berikan segalanya saudaraku. Mari saudara kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang lemah berkata hari ini engkau kuat. Engkau yang sakit berkata aku sembuh. Engkau yang susah engkau dapat penghiburan dari Tuhan. Engkau yang jatuh engkau dapat dibangkitkan oleh Yesus hari ini. Mari lawat umatmu Tuhan. Kuasa kebangkitan, mengalir kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu yang memperdamaikan kami. Kuasa kebangkitan-Mu yang memulihkan semua keadaan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau pulang hari ini akan berbeda dengan engkau datang. Engkau datang dengan sakit penyakit. Engkau datang dengan kelemahan. Engkau datang dengan kejatuhan. Engkau datang dengan keteringatan. Engkau pulang mendapat kemenangan dari Tuhan Yesus.
Karena dia sudah lakukan perkara yang besar di hari kebangkitan ini. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Allah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan. Saya kembali. Memberikan nyawanya untuk tebus dosaku. Ya Yesus, ya Yesus, kasih-Nya Yesus sungguh sempurna. Sekali lagi saudara kita panggil namanya, Tuhan Yesus. Ya Yesus, ya memberikan nyawanya untuk tebus dosaku. Ya Yesus, ya Yesus, kasih-Nya Yesus sungguh sempurna. Kasih-Nya, kasih-Nya Yesus sungguh sempurna. Kasih-Nya Yesus sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama sekali lagi Tuhan. Kami dapat mengingat kembali Tuhan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan, kami begitu menghargai Tuhan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kau menggantikan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memanggil-Mu Bapa kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan sudah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kalau tiba saja juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarkan kami dapat memberi dengan sukacita. Biarkan kami memberi dengan hati yang tulus. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar.
Mangkok. Sendok takar. Palet. Wis. Roll. Kuas. Mixer. Cetakan. Tepung. Selesai. Gimana ini jus menurut kamu? Kok gitu hasilnya ya, Chef? Kenapa? Bagus. Tidak bagus sama sekali. Sudah seriusan jadi chef? Kalau asal-asalan, ya jadinya gitu tuh. Kalau mau belajar trik dan tips baking yang gampang dan menghasilkan kue yang enak, ikutilah demo baking bersama Chef Indah Megawati pada tanggal 26 April 2025, hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi, jangan lupa daftar ya. Loh, kueku kemana? Ya ampun, Gi. Capek deh. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan siang hari ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore hari, siang hari ini. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami mengingat hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus telah menderita oleh karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Lewat penderitaan Yesus, saat ini kami bisa berkumpul, memuji, menyembah, bahkan bisa memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, tidak semua orang bisa berhubungan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi kami adalah orang-orang yang spesial dari seluruh manusia di muka bumi ini. Karena kami memiliki hubungan yang langsung bisa berhubungan intim dengan Sang Pencipta kami, yaitu Bapa di surga. Itulah kebanggaan yang terbesar dalam kehidupan kami. Apabila kami tidak memiliki hubungan, maka kami hidup seperti yang tidak ada artinya Tuhan. Kami berarti karena Yesus yang membuat kami berarti. Yesus yang menjamin dan menebus kehidupan kami. Kami bangga punya Yesus
Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Buat Tuhan supaya penderitaan, penyalipan, anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami, supaya kami boleh semangat terus untuk mengiringi Engkau. Supaya kami jangan bermain-main dengan anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Bahkan termasuk nyawamu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Supaya kami tidak khawatir, takut, dan apapun masalah pergumulan kami. Seringkali kami berpikir bahwa Tuhan begitu jauh, bahkan seringkali berpikir Tuhan meninggalkan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah membuktikan dengan hari kematian-Mu, bahwa Engkau begitu cinta dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan tidak ada dasar kami Tuhan dengan berlindung dalam dunia ini. Dasar kami tetap percaya Engkau Tuhan, anugerah terbesar dalam hidup kami. Berkati saat ini jemaat-Mu Tuhan yang hadir. Berkati juga mereka yang belum sempat hadir. Baik juga yang mereka yang menonton di YouTube hari ini. Tuhan berkati seluruhnya kehidupan kami Tuhan. Yang susah Tuhan dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Saat ini yang masalah pergumulan diberi jalan keluar bagi mereka. Biarlah kiranya kami percaya mujizat yang terbesar, karya penyalipan yang luar biasa. Biarlah Tuhan mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Darah-Mu yang tercurah mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami menjadi hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, apapun masalah pergumulan umat-Mu hari ini, kami percaya, kami letakkan di bawah kaki-Mu yang terbaik yang Kau sudah berikan. Kami tidak akan sama kami datang dengan kami pulang. Mungkin kami datang dengan beban berat, dengan pergumulan dan lain sebagainya. Tapi kami pulang dengan kemenangan, sukacita, karena Tuhan sudah lakukan perkara yang besar di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan hari ini, pelayanan kelihatan yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati seluruhnya kehidupan kami, beri semangat, beri roh bernyala-nyala, sehingga lewat pelayanan kami banyak orang-orang dipulihkan, dijamah, diubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak gembala kami yang saat ini tidak hadir bersama kami, dimanapun beliau ada. Tuhan sertai hamba-Mu, sertai istri, keluarga, seluruh Tuhan keluarga besarnya. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Berkati saat ini dimanapun Tuhan. Lewat hamba-Mu ini banyak orang-orang dijamah, dipulihkan, diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan kami mohonkan berkat Tuhan turun bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu. Kita terima berkat Tuhan siang hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga. Persekutuan anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai, memberkati, memulihkan segala keadaanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah ibadahmu siang hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkati keluargamu. Diberkati pekerjaan usahamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati apa yang menjadi cita-cita dan masa depanmu dimanapun engkau menginjakkan kakimu di muka bumi ini. Berkat Tuhan ini turun atasmu, menyertaimu mulai hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia sungguh baik.